Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur bonsai dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Ahmad Sugianto dalam channel kesayangan kita, Dulur Bonsai. Saya berharap pada kesempatan kali ini dulur bonsai dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam kesuksesan. Amin. Dulur bonsai dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman kembali yang sudah dilakukan oleh dulur bonsai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat dulur bonsai dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman bagaimana cara penanganan bahan yang baru datang saat kita beli online, masih di jalur Anteng Putri. Dulur bonsai dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman bagaimana cara penanganan bahan yang baru datang dari beli online, baik itu masih bahan setengah jadi ataupun mungkin bahan dongkelan. Mungkin secara global cara penanganannya sama. Mungkin dulur bonsai juga pernah mengalami kegagalan bagaimana cara penanaman pohon yang baru datang dari beli online. Banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya mungkin perbedaan suhu, mungkin perbedaan media, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi bagaimana cara penanganan pengalaman yang sudah dilakukan pada bahan Anteng Putri yang baru datang dari beli online oleh dulur bonsai. Pada kesempatan kali ini kita akan bagikan bagaimana proses penanganan dari saat datang dari beli online sampai menjadi pohon yang sehat yang siap kita kerjakan menjadi sesuatu yang istimewa. Dulur bonsai dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membagikan penanganan pohon yang baru datang dari beli online yang pada kesempatan kali ini kita bisa lihat insya Allah bahannya istimewa. Mudah-mudahan kedepannya juga menjadi sesuatu yang bisa menjadi bonsai yang bisa kita andalkan. Pada kesempatan kali ini penanganan pertama setelah kita datang dari pengiriman, biasa kita langsung bongkar. Setelah dibongkar kita langsung rendam pada media apapun yang bisa menampung air dan kita rendam dengan vitamin B1 ataupun kalau tidak ada mungkin bisa dengan atonik dan lain sebagainya yang bisa kita gunakan untuk mengurangi stres pada pohon yang baru datang dari pengiriman online. Setelah kita rendam kurang lebih 2-3 hari, kita bisa langsung menanam. Dan setelah kita karantina dengan merendaman itu, setelah kita pengen menanam pada media yang sudah kita persiapkan, terlebih dahulu kita harus memotong ujung akarnya. Tidak terlalu banyak, akan tetapi ini bertujuan untuk menghindari pembusukan akar pada pohon yang baru datang dari pembelian online, ataupun mungkin sama saja penanganan pada pohon yang baru kita bongkar. Pada bahan yang ada di hadapan kita ini, kita belum bisa memilih perakaran yang kita butuhkan karena keterbatasan perakaran yang masih lembut. Karena kalau kita pilih saat ini banyak kemungkinan kegagalan yang mungkin kita akan dapatkan. Salah satunya adalah mungkin saat nanti ada 1-2 pembusukan akar, kita akan kesulitan untuk mencari atau menumbuhkan perakaran yang baru. Walaupun Anteng Putri relatif lebih gampang, akan tapi untuk menghindari pembusukan akar atau pengurangan akar pada bahan yang akan datang, saat penanaman awal seperti ini kita tanam apa adanya. Kita cuman mengurangin ujung akar yang ada pada pohon yang baru datang dari pembelian online. Dulur bonsai dimanapun berada, seperti biasa media yang kita pakai pada bahan Anteng Putri ataupun pohon Anteng Putri yang biasa kita pakai untuk daerah Jakarta panas, biasa kita menggunakan campuran media antara sekam mentah, pasir malang, dan kokopit yang sudah hancur.
Dari ketiga ini perbandingannya adalah 3 sekam bakar, 3 pasir malang, serta 1 kokopit. Ini adalah ramuan yang begitu efektif yang sudah beberapa tahun terakhir ini kita pakai di daerah Jakarta Timur. Dulur bonsai dimanapun berada, seperti biasa pada video-video sebelumnya bahwa penanaman pohon yang baru kita tanam, kita selalu menggunakan tali. Tali tujuannya adalah untuk mengurangi stres pada pohon saat nanti pohon itu kena gangguan dari luar. Seperti saat kita terlalu keras menyiram, saat ada binatang-binatang seperti tikus, kucing, dan lain sebagainya, biar pohon saat ketendang tidak ikut goyang. Karena kalau goyang, sangat berbahaya sekali. Saat dia lagi numbuh akar putih kegoyang, itu yang kebanyakan menjadikan bonsai itu stres atau bisa menimbulkan kematian pada pohon tersebut. Langkah selanjutnya adalah pada dasar media, biasa kita pakai pasir malang yang tujuannya adalah untuk mengatur drainase biar tidak terlalu kekurangan air. Baru pada atasnya kita pakai campuran media yang sudah kita persiapkan tadi. Setelah kita persiapkan seperti yang kita lihat di ini, kita biasa pakai nutrisi yang biasa kita pakai, yaitu Dekastar. Jangan lupa kita selalu beri gundukan pada tengah media yang biasa kita pakai. Tujuannya adalah untuk mengatur perakaran biar larinya ke samping dan sesuai dengan harapan yang kita harapkan. Dulur bonsai dimanapun berada, setelah kita tempatkan pohon pada tempatnya seperti ini, setelah kita ikat, ini kuat sekali. Kalaupun kita ada binatang lain yang mungkin mau nendang ataupun apa, tidak terlalu mengganggu, ataupun mungkin siram kita terlalu kencang tidak terlalu mengganggu. Untuk itu, setelah kita penuhi medianya pada pot ini, baru kita penempatan pohon yang baru datang dari pembelian outlet atau mungkin dari tempat media yang baru kita mau ganti media. Penempatannya adalah biasa kita lakukan di tempat yang agak teduh dulu. Kemudian kita harus mengikatnya dengan tali rafia atau sejenisnya yang bisa untuk mengikat pohon tersebut agar tidak kaget atau tidak lari saat kena goncangan dari luar. Ini sangat efektif sekali karena memang pohon baru relatif lebih gampang bergerak karena memang perakarannya yang belum begitu stabil, perakaran yang belum bisa begitu mengikat media. Setelah terikat seperti ini, baru kita penuhi media. Setelah kita ratakan akar tadi, jangan lupa selalu memadatkan media yang ada pada pohon yang ada di hadapan kita atau pohon yang baru kita tanam. Tujuannya adalah biar rongga-rongga akar yang ada di dalam bisa ketutup dengan media yang kita siapkan. Jangan lupa pula pengurangan dedaunan, walaupun tidak seluruhnya, akan tetapi usahakan untuk membuang dedaunan yang sebagian besarnya. Kita sisakan sebagian kecilnya saja. Setelah kita persiapkan seperti ini, baru kita bisa taruh di tempat yang jangan terlalu panas.
Tujuannya adalah, salah satunya adalah kita untuk menghindari terlalu teriknya panas yang langsung mengenai pohon yang baru kita tanam. Seperti kita ketahui, cuaca pada bulan-bulan tertentu, termasuk pada bulan Desember, itu sangat ekstrim sekali. Terlalu panas sekali juga sangat berbahaya bagi pohon yang baru kita ganti media. Untuk itu, untuk antisipasinya bahwa kita agar tidak terlalu stres pohon yang baru kita ganti media, kita tempatkan di tempat yang teduh atau tempat yang tidak langsung kena matahari. Dulur bonsai dimanapun berada, setelah penempatan di tempat yang agak teduh seperti yang kita lihat pada pohon ini, kurang lebih 3 bulan, 2-3 bulan, pohon sudah pertumbuhan akarnya, percabangannya, perantingnya juga sudah kuat. Nah, saat sudah berumur 2,5 bulan sampai 3 bulan, itu kita sudah bisa melepas talinya. Seperti pada ember ini sudah ada talinya, mungkin terlepas. Seperti kita ketahui, saat pohon itu sudah kuat, dia sudah kuat. Kita angkat pun juga sudah kuat. Akarnya juga sudah kuat. Nah, saat seperti ini baru kita bisa memilih perakaran pada pohon yang ada pada hadapan kita ini. Pada kesempatan kali ini kita juga akan pengen bagikan pengalaman bahwa pohon yang ada di hadapan kita ini juga pohon kita dapatkan hibahan dari online teman kita. Kebetulan sudah 3 bulan dari prosesi yang sama. Kita akan tahu bagaimana perakaran yang akan kita pilih pada pohon yang ada di hadapan kita ini. Saat sudah berumur kurang lebih 3 bulan dari penanaman awal, saat kita beli online atau mungkin ada pemindahan dari tempat satu ke tempat lain, kita sudah akan dapatkan perakaran yang sangat lebat. Saat seperti ini, kita sudah bisa memilih perakaran mana yang akan kita teruskan atau mana yang akan kita buang. Karena perakaran sudah kuat dan media yang ada pada pot ini sudah mengikat pada perakaran, dan ini sudah sangat efektif sekali saat kita pemilihan perakarannya. Saat perakaran sudah kuat seperti ini, kita bisa memilih perakaran yang numpuk agar pembesaran perakarannya fokus pada satu titik akar yang memang kita harapkan untuk menjadi akar terusan nantinya. Kita tidak butuh akar banyak, akan tetapi butuh akar sempurna yang pada semua sisi bisa menopang pertumbuhan pohon anting putri yang bisa kita harapkan nantinya bisa menjadi sesuatu yang kita banggakan di event-event pameran, atau paling tidak kita bisa menikmati menjadi sesuatu yang bisa kita banggakan di galeri kita. Setelah pemilihan selesai, kita sekali lagi pemilihan perakaran ini bertujuan untuk memaksimalkan pertumbuhan pada perakaran yang memang benar-benar kita harapkan. Jadi tidak banyak lagi perakaran yang memang mengganggu atau perakaran yang memang tidak kita butuhkan masih ada pada penumpukan akar yang ada pada pohon tersebut. Ada baiknya setelah kita pemilihan perakaran, kita ganti media yang baru seperti biasa tadi. Lapisan paling bawah kita kasih pasir malang, baru media campuran yang biasa kita pakai. Nutrisi selalu kita siapkan untuk memancing pertumbuhan agar lebih efisien. Jangan lupa bikin gundukan di tengah untuk bisa menarik perakaran. Pada penanaman pohon lanjutan seperti ini, ada baiknya pula kita perakaran di ujung biasa kita potong juga. Khawatir ada penekukan di sana karena kita tidak tahu kalau andaikan dari penekukan perakaran, khawatir pembusukan juga. Untuk itu kita ada baiknya kita potong dan kita tempatkan pada tempat yang sudah kita persiapkan. Biasa kita tekan-tekan pada ujungnya
untuk menjadikan pohon ini perakarannya lari ke bawah. Karena kita konsep pohon ini untuk menjadi pohon mame, maka kita sudah bisa memilih percabangan atau perantingan yang akan kita persiapkan. Di sini kita akan mempersiapkan pohon ini untuk menjadi mame, maka percabangan yang ada di sebelah kiri ini sudah memenuhi, maka kita sudah siap untuk memotongnya. Dan kita nunggu perantingan lanjutan dari pohon yang ada di hadapan kita. Kita nunggu mungkin sekitar 3-4 bulan ke depan untuk pemilihan perantingan selanjutnya. Adapun untuk terusan yang kita jadikan kanopi karena kurang belum seimbang, maka kita akan biarkan dulu. Dan kita di sini juga harus pengurangan dedaunan sedikit karena tadi di bawah juga kita ganggu perakarannya untuk keseimbangan antara pengurangan atas sama bawah. Perbedaan penempatan pada pohon yang ada di hadapan ini dengan pohon yang tadi baru kita tanam. Pohon yang seperti ini kita bisa langsung tempatkan pada tempat yang panas atau matahari langsung, karena dia tidak terlalu banyak kita ganggu perakarannya. Dulur bonsai dimanapun berada, seperti yang kita ketahui tadi, setelah prosesi dari awal menuju proses ini kita butuh waktu 3 bulan. Dan akan kita lihat pada pohon yang ada di samping kita ini penanganan yang sama yang pernah kita lakukan, yang pernah dulur bonsai lakukan pada pohon pembelian online yang ini sudah berumur kurang lebih 1 tahun. Bisa kita lihat di sini perakarannya sudah kokoh sekali, percabangan juga sudah kita dapatkan. Di sini kita bisa langsung kerjakan, bisa kita pilih, karena memang terusan penanganan pada pohon yang kita dapatkan, kita memang perlu proses terusan yang akan kita lakukan pada pohon yang ada di hadapan kita ini. Sedikit pengawatan pada perantingan percabangan yang sudah ada pada pohon ini yang mungkin memang sudah harus kita kawatin. Tujuannya agar nanti tidak telat saat pengawatan selanjutnya. Di sini ada 2 atau 3 percabangan yang akan kita kawatin, akan kita arahkan untuk proses lanjutan. Seperti video-video sebelumnya yang dulur bonsai ajarkan, bahwa percabangan yang kita pakai adalah tunas yang pertama pada percabangan yang numbuh pada pohon tersebut. Di sini bisa kita lihat 2 perantingan ini akan kita pakai untuk ranting terusan, dan ini udah cukup untuk pengawatan, maka kita akan kawatin. Tujuannya adalah biar nanti tidak terlalu kaku saat kita pengawatan lanjutan. Dan begitu juga penekukannya, dulur bonsai selalu ajarkan bahwa ke atas dulu baru ke bawah. Sama juga nih, ke atas dulu baru ke bawah. Biar nanti proses selanjutnya yang akan kita lakukan pada pohon ini yang akan menentukan arah kemana. Tapi di sini kita sudah tahu arah dari percabangan yang ada pada pohon ini. Dan begitu juga pada kanopinya kita juga sudah mulai kita arahkan. Pengawatan bertujuan selain mengarahkan ke arah yang kita inginkan adalah untuk membentuk karakter lebih tua dari percabangan yang kita harapkan. Dan kita berharap
pohon ini akan kita jadikan ukuran small, maka percabangan kita masih nunggu pada beberapa titik yang kita harapkan. Di sini ada beberapa percabangan yang memang sudah ada dan kita nunggu perkembangan untuk selanjutnya. Proses menjadi pohon yang akan jadi seperti ini mungkin kita bisa nunggu proses lanjutannya. Dulur bonsai dimanapun berada, tadi sudah kita bagikan pengalaman bagaimana penanganan pada pohon yang biasa kita beli online, mulai dari penanaman awal sampai proses menjadi siap kita pemilihan perakaran sampai pada pohon yang memang sudah kita tahu karakternya mau kemana. Seperti pohon yang ada di hadapan ini, mulai dari proses awal sampai nanti jadi kita butuh kurun waktu 5 sampai 10 tahun ke arah mana yang kita mau jadikan pohon itu. Andaikan kita memang pohon lebih sempurna sekali, mungkin kita bisa ground, perakarannya mungkin bisa kita sempurnakan kembali, percabangannya juga bisa kita sempurnakan kembali, maka butuh waktu yang relatif agak lama. Akan tetapi akan menghasilkan sesuatu yang memang kita harapkan menjadi pohon yang memang bisa bicara di kontes pameran. Dulur bonsai dimanapun berada, demikian tadi telah kita ikuti bagaimana pengalaman dulur bonsai dalam berbagi pengalamannya penanganan bahan bonsai yang kita biasa beli online. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat dulur bonsai pribadi dan buat pribadi saya, dan mudah-mudahan juga menjadi amal kebaikan buat kita semuanya. Untuk bisa mengikuti video-video kita, jangan lupa like, komen, dan share kepada saudara-saudara di luar mungkin yang membutuhkan pengalaman yang kita bagikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur bonsai dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan mengucapkan terima kasih kepada sadulur bonsai dimanapun berada yang selama ini selalu menemani kita, yang selama ini selalu menyupport kita. Dengan terbukti kita sampai saat ini sudah mencapai 1000 subscribe. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih pada sadulur bonsai dimanapun berada. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan buat kita dan buat sadulur bonsai dimanapun berada. Sebagai ucapan terima kasih kami dari dulur bonsai, insya Allah untuk 1-2 bulan ke depan kita akan memberikan giveaway berupa pohon bibit anting putri pada saat subscribe mencapai 1500 subscribe. Untuk itu saya berharap support dan dukungannya dari dulur bonsai dimanapun berada. Mudah-mudahan dulur bonsai menjadi channel yang menjadi acuan buat dulur bonsai dimanapun berada untuk bisa belajar bagaimana cara membuat bonsai yang menjadi acuan atau menjadi pakem pada di event-event pameran yang ada di dunia perbonsaian kita.